Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Abe. Di video kali ini saya akan membagi informasi atau cerita tentang rambut, khususnya rambut di kulit kepala kita. Sebelum saya cerita lanjut, saya mau kasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman tahu apa itu rambut, karena kita sering menyebutkan rambut setiap hari, setiap saat, terlebih kita kaum perempuan. Tetapi rambut itu apa ya? Kita pasti belum tahu rambut itu seperti apa. Rambut itu adalah salah satu organ dari tubuh manusia yang bentuknya seperti helaian benang yang tumbuhnya mulai dari dalam kulit sampai keluar kulit, yang kita kenal dengan rambut. Dan rambut ini mengandung keratin. Keratin itu apa? Keratin merupakan protein alami yang diproduksi oleh tubuh kita untuk menjaga agar rambut kita tetap sehat, kuat, dan lembut. Nah, di sini saya akan cerita sambil menunjukkan gambar biar teman-teman saat saya memberikan informasi atau bercerita, teman-teman bisa mengerti atau memahami tentang cerita tentang rambut. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau bicara tentang kulit dulu. Loh, pasti teman-teman bertanya, kenapa Abe tadi kan bilang mau bercerita tentang rambut, tapi kenapa Abe sekarang bercerita tentang kulit? Nah, saya mau kasih tahu bahwa tadi kan dari awal saya sudah kasih tahu bahwa kita punya rambut itu berada di dalam kulit. Jadi awal tumbuhnya rambut itu dari dalam kulit kemudian keluar. Jadi saya mau kasih tahu supaya teman-teman itu bisa melihat bagaimana rambut kita dari dalam di kulit kepala kita itu mulai tumbuh, kemudian bentuknya seperti apa, biar nanti lebih jelas seperti itu. Jadi sebelumnya saya mau bercerita tentang kulit dulu ya. Jadi di kita kulit itu, khususnya kulit kepala ini, bila kita potong terlalu sadis sekali bahasanya, kita ambil kemudian kulit itu kita lihat di bawah mikroskop, maka kulit kita terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan pertama namanya lapisan epidermis atau kita kenal dengan lapisan kulit ari. Kemudian lapisan kedua atau lapisan yang berada di tengah-tengah itu namanya lapisan dermis atau yang kita kenal dengan lapisan kulit jagat. Dan lapisan yang paling terakhir atau paling bawah adalah lapisan hipodermis atau yang kita kenal dengan lapisan lemak. Yang sekarang kita mau bahas dan berhubungan dengan rambut adalah lapisan tengah, yaitu lapisan dermis yang merupakan nanti cikal bakal tumbuhnya rambut. Bukan hanya rambut saja yang tumbuh di situ, tetapi ada beberapa jaringan penyokong lain seperti kelenjar sebasi atau kelenjar minyak, kemudian ada pembuluh darah, ada saraf, ada otot, dan juga kelenjar keringat. Kita sudah tahu tentang letak daripada rambut kita, yaitu cikal bakalnya dia mulai tumbuh di lapisan kulit, yaitu di lapisan tengah yang kita sebut dengan lapisan dermis atau lapisan kulit jagat. Sekarang saya mau lanjut bicara tentang rambut. Rambut terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah rambut yang tumbuh di atas permukaan kulit yang kita kenal dengan batang rambut, dan bagian kedua adalah rambut yang tumbuh di bawah permukaan kulit yang kita kenal dengan akar rambut. Nanti kita akan bahas satu persatu batang rambut itu apa dan akar rambut itu seperti apa. Jadi batang rambut itu ketika kita ambil dan kita potong melintang, kemudian lihat di bawah mikroskop, maka akan tampak batang rambut itu mempunyai 3 lapisan ya. Lapisan pertama itu namanya lapisan kutikula, lapisan paling luar. Lapisan kedua adalah lapisan korteks atau bagian tengah, dan lapisan yang terakhir adalah lapisan medula. Nah, sekarang kita bahas satu persatu fungsi daripada masing-masing lapisan. Lapisan paling luar dari batang rambut yang kita sebut dengan kutikula adalah lapisan bening dan transparan, sehingga kita bisa melihat langsung ke dalam korteks yang mengandung pigmen melanin, sehingga kita dapat melihat
warna daripada rambut kita. Kutikula ini sendiri terdiri atas sel pipi yang berlapis-lapis dan saling tumpang tindih sehingga dia tampak seperti sisik ikan. Lapisan kutikula yang berbentuk seperti sisik ikan ini dia keras dan berfungsi untuk melindungi rambut dari kekeringan dan senyawa-senyawa asing dari luar. Lapisan kutikula ini yang akan menentukan porositas daripada rambut kita. Berbicara tentang porositas, nanti di video saya yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu porositas. Sekarang kita masuk ke lapisan yang kedua, yaitu lapisan korteks. Lapisan korteks ini terdiri dari beberapa polipeptida yang memanjang dan tersusun rapat. Lapisan ini sebagian besar terdiri dari pigmen atau zat pemberi warna pada rambut kita, dan juga dia berisi rongga-rongga udara. Sekarang kita masuk ke lapisan yang ketiga, yaitu lapisan medula atau lapisan yang paling dalam. Lapisan ini terdiri dari beberapa sel tanduk yang menyusut atau mengecil dan bentuknya tidak teratur. Di sini dia mengandung keratohyalin dan butir-butir lemak serta terdapat rongga-rongga udara di dalam. Nah, itu tadi tentang batang rambut. Sekarang kita masuk ke bagian daripada rambut yang berikut yang berada di dalam permukaan kulit yang kita kenal dengan akar rambut. Nah, akar rambut ini sendiri terbagi atas beberapa bagian. Bagian yang paling luar yang melapisi atau yang berupa kantong yang melindungi itu namanya lapisan folikel rambut. Jadi dia berfungsi untuk melindungi rambut. Kemudian bagian daripada folikel ini akan ke bawah membentuk seperti umbi atau seperti tongkol bawang. Jadi dia agak bulat di bagian bawah. Fungsi daripada bulb atau umbi rambut ini adalah untuk melindungi papila rambut. Papila rambut itu apa? Papila rambut adalah bagian daripada rambut yang berada di bagian bawah yang berfungsi untuk menghasilkan tunas-tunas rambut dan mempunyai sel melanosit yang berfungsi untuk memproduksi pigmen atau zat pemberi warna pada rambut. Oke teman-teman, itu saja sapu cerita hari ini. Nanti di sapu cerita di berikutnya saya akan menceritakan tentang kenapa sampai ada rambut lurus, rambut keriting, atau rambut di antara rambut lurus dan rambut keriting itu rambut bergelombang. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi atau mendengar cerita saya tentang hal itu, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga ketika saya mengupload video saya yang baru, teman-teman bisa melihat ada notifikasi sehingga bisa menonton video saya selanjutnya. Dan terima kasih.